Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 3 perilaku konsumen akan mempresentasikan the self mind, gender and body image. Yang pertama dengan saya Brian Nathaniel. Latar belakang the self merupakan sebuah konstruksi psikologis yang menggambarkan bagaimana sikap, persepsi dan keyakinan untuk siapa mereka dan bagaimana cara berperilaku sebuah lingkungan sosial merupakan komponen kunci dalam mengembangkan konsep diri, self concept dan harga diri atau self esteem. Karena konsep diri seseorang dapat mempengaruhi perilaku konsumen atau keputusan pembelian. Penerapan the self dalam industri itu sangat penting karena sangat mempengaruhi consumer behavior. Tentunya hal tersebut merupakan hal yang krusial bagi perusahaan manapun sebelum menjual atau menawarkan produk. Jika suatu perusahaan gagal dalam menganalisis bagaimana pelanggan akan merespon produk tertentu, perusahaan ini pasti akan menghadapi kerugian. Maka dari itu penting untuk menerapkan the self. Pembahasan chapter singkat. Menurut Rahmat 2003 mengatakan bahwa konsep diri adalah cara individu tersebut memandang atau melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Konsep diri merupakan hal penting yang akan menentukan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Konsep diri yang positif berarti bahwa semakin banyak individu tersebut akan memahami kelebihan serta kekurangannya. Konsep diri positif akan membuat individu merasa senang karena individu tersebut akan secara sukacita menerima kondisi diri. Konsep diri mencakup harga diri dan gambaran diri seseorang. Mengingat konsep diri merupakan arah dari seseorang ketika harus bertingkah laku, maka perlu dijelaskan peran penting dari konsep diri. Gender diartikan suatu konsep sosial yang membedakan peran antara pria dan wanita. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum pria dan wanita yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya. Gender berbeda dengan jenis kelamin yang hanya melihat wanita dan pria berdasarkan fungsi biologis. Gender melihat perbedaan wanita dan pria berdasarkan kesepakatan atau konvensi masyarakat yang berhubungan dengan perilaku dan tanggung jawab sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Identifikasi peran gender yaitu derajat di mana seorang individu mengidentifikasikan dirinya dengan stereotip gender dalam budayanya. Peran gender ini terdiri dari maskulin, yaitu identik dengan pria dengan karakter rasional, independen, kuat, misalnya aktif, berpolitik, dan bekerja di luar rumah. Feminim, yaitu karakteristik dengan wanita, irasional, emosional, bergantung, misalnya memasak, mencuci, dan mengurus anak. Androgini, yaitu orang yang tidak dapat sepenuhnya cocok dengan peran gender maskulin dan feminim, tipikal dalam masyarakat. Body image merupakan sebuah konstruksi subjektif dan multidimensi. Ini mencakup sebuah persepsi diri dan sikap individu tentang diri ataupun penampilan fisiknya. Dua aspek utama dari sikap citra tubuh adalah evaluasi dan investasi. Body image adalah bagian dari konsep diri seseorang, sehingga apa yang dirasakan tentang tubuhnya dapat mempengaruhi kepercayaan dirinya. Jika seseorang tidak menyukai penampilan fisiknya, maka rasa percaya diri tersebut akan turut menurun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Daniel Surya Karpono akan menjelaskan tentang jurnal 1. Pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online, studi kasus terhadap masyarakat Pontianak. Yang pertama, latar belakang. Penerapan pemasaran berbasis online berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk dari sisi gender, sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online pada masyarakat Pontianak. Teknik analisis menggunakan uji statistik two-way analysis of variance atau lebih dikenal dengan uji ANOVA 2. Faktor dengan interaksi secara manual. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan penyebaran angket. Teknik sampling non-probabilitas dengan metode progresif random, sampling sebanyak 100 orang responden. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa responden laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 50%. Usia antara 23 sampai 27 tahun sebanyak 45%. Pendidikan terakhir sarjana sebesar 35% dengan jenis pekerjaan karyawan swasta sebesar 38%. Pendapatan per bulan sebesar 3 juta sampai 4.999 dengan persentase 54%. Hasil tersebut menggambarkan bahwa dalam penelitian ini karakteristik pembeli dewasa yang bekerja dengan pendapatan tetap memiliki kecenderungan melakukan pembelian online. Perempuan memiliki kecenderungan lebih mudah mengambil keputusan pembelian untuk produk yang ditawarkan secara online karena pengaruh perasaan yang feminin dan lebih sensitif ketika melihat iklan pada media sosial atau media online. Kesimpulan yang dapat diambil. Penelitian pengukuran pengaruh gender terhadap keputusan pembelian online dengan metode analisis statistik, two-way analysis of variance atau ANOVA, 2 faktor, penyebaran kuesioner dengan skala Likert sebagai alat ukur,
utama dalam menentukan keseluruhan nilai atas jawaban responden yang berjumlah 100 orang. Kesimpulan berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa secara interaksi atau bersama-sama, rata-rata perilaku konsumen dalam melakukan pembelian online adalah sama pada gender laki-laki maupun perempuan. Nah, penjelasan bahwa apabila keputusan pembelian online dilakukan dalam waktu yang bersama-sama pada konteks yang sama pula, maka kedua hal tersebut bisa saling mendukung dalam melakukan interaksi dalam mengambil keputusan pembelian. Sedangkan pada bahas keputusan pembelian dan kolom gender terjadi perbedaan yang signifikan mengenai keputusan pembelian online antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa perempuan memiliki kecenderungan yang lebih banyak untuk melakukan keputusan pembelian produk secara online. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, informasi yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan lebih mudah mengambil keputusan pembelian untuk produk yang ditawarkan secara online. Karena pengaruh perasaan yang feminin dan lebih sensitif ketika melihat iklan pada media online. Jurnal kedua, hubungan antar konsep diri dengan perilaku konsumtif pada remaja di SMPN 1 Piungan. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan perilaku konsumtif. Penelitian ini meliputi variabel perilaku konsumtif dan konsep diri. Subjek penelitian adalah siswa SMP Piungan kelas 1 dan kelas 2 yang berusia 12-15 tahun. Penelitian ini dilakukan pengujian skala perilaku konsumtif dan konsep diri digunakan sebagai instrumen. Metode analisisnya adalah produk momen. Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi (R) sebesar min 0,401, P sama dengan 0,000. Artinya ada hubungan negatif antara konsep diri dengan perilaku konsumtif. Hipotesis yang diterima. Kategori konsep diri tingkat 52,1%. Ada 86 siswa dan kategori perilaku konsumtif tingkat juga. Besar 50,4%, ada 83 siswa. Hanya dijelaskan oleh Muhammad Adiaksa. Selanjutnya kesimpulannya, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara konsep diri dengan perilaku konsumtif. Semakin positif konsep diri, maka akan semakin rendah perilaku konsumtif dan sebaliknya. Hipotesis ini dapat diterima, artinya terdapat hubungan negatif dan sangat signifikan antara konsep diri dengan perilaku konsumtif. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Selanjutnya, artikel pertama, peran konsep diri dan konformitas terhadap keputusan pembelian make up pada mahasiswa perempuan. Data Kementerian Perindustrian 2016 menyatakan bahwa pertumbuhan pasar kosmetik meningkat rata-rata mencapai 9,67% per tahun dalam 6 tahun terakhir dari 2009 sampai 2015. Hal tersebut berarti minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kosmetik meningkat. Salah satu yang bagian dari kosmetik adalah make up. Pengguna make up identik dengan kaum perempuan. Ini make up yang tersedia dijual dalam berbagai macam bentuk dan fungsi. Setiap orang sebelum membeli produk pasti melewati tahap keputusan pembelian. Keputusan pembelian penting dilakukan agar mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan. Usia 18 tahun dianggap sebagai usia yang tepat dalam menggunakan produk make up. Pada penelitian ini, mahasiswa perempuan berusia 18-21 tahun berada pada tahap perkembangan remaja. Remaja saat melakukan pembelian produk biasanya memperhatikan gambaran diri yang berkaitan dengan konsep diri dan mengikuti teman kelompoknya. Berkaitan dengan konformitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran antara konsep diri dan konformitas terhadap keputusan pembelian make up pada mahasiswa perempuan. Subjek penelitian ini sebanyak 110 orang mahasiswa perempuan. Teknik sampling dalam penelitian ini yaitu cluster random sampling. Metode analisis regresif berganda menunjukkan R-square sama dengan 0,094 dan adjusted R-square sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan bahwa variabel konsep diri dan konformitas memberikan peran sebesar 9,4% terhadap keputusan pembelian. Nilai signifikasi sebesar 0,000 atau P kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan konsep diri dan konformitas secara bersama-sama berperan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya, berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penelitian memberikan saran kepada mahasiswa perempuan hendaknya mampu mempertahankan konsep diri yang baik dengan selalu memandang positif keadaan yang terjadi pada diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan teman yang mampu memberikan hal positif pada diri sendiri sehingga dapat membantu dalam membuat suatu keputusan yang baik dan bijaksana khususnya dalam keputusan pembelian make up. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti subjek yang tidak hanya pernah melakukan keputusan pembelian make up, namun subjek yang tidak pernah melakukan pembelian make up juga turut diteliti untuk dapat melihat peran dari konsep diri dan konformitas. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan replikasi dapat mengganti jenis variabel ataupun mengganti subjek penelitian dan melibatkan faktor-faktor lain yang dapat mengungkap dan berperan dalam keputusan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasrul Ikhwan. Berikut ini adalah artikel yang pertama tadi. Artikel yang kedua, analisis perbedaan perilaku impulse buying berdasarkan gender pada marketplace Tokopedia.
Perilaku pembelian yang tidak direncanakan atau pembelian impulsif dari konsumen merupakan sesuatu yang menarik karena merupakan pasar terbesar dalam pasar modern saat ini, dan salah satu yang menjadi penyebab penting terjadinya perilaku impuls buying adalah jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan impuls buying antara pria dan wanita, serta mengetahui apakah variabel shopping lifestyle, fashion involvement, faktor situasional, dan positive emotion yang menyebabkan perbedaan impuls buying pada pria dan wanita. Sampel yang digunakan sebanyak 140 responden, masing-masing 70 responden pria dan 70 responden wanita dengan teknik purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriminan dengan terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pria dan wanita dalam impuls buying di Tokopedia. Dari hasil tersebut juga diketahui bahwa variabel yang membedakan impuls buying pria dan wanita adalah fashion involvement, faktor situasional dan positive emotion, dan faktor situasional merupakan variabel yang paling dominan membedakan impuls buying pria dan wanita. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu segala pihak yang bergerak atau berhubungan dengan e-commerce dalam meningkatkan kualitas pelayanannya, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen ketika berbelanja online. Kesimpulan, terdapat perbedaan dalam impuls buying antara pria dan wanita pada saat berbelanja di Tokopedia. Pria melakukan impuls buying karena faktor membeli produk yang mereka butuhkan, sedangkan wanita melakukan impuls buying lebih karena faktor promo yang ditawarkan oleh Tokopedia. Variabel yang membedakan impuls buying pria dan wanita adalah fashion involvement dengan indikator yaitu tertarik untuk melakukan pembelian produk fashion di Tokopedia dan selalu mengikuti tren fashion sepanjang masa. Variabel faktor situasional dengan indikator yaitu tertarik dengan promosi di Tokopedia, dan positive emotion dengan indikator itu ketika mereka berbelanja di Tokopedia tidak dapat mengendalikan diri. Sedangkan variabel yang paling dominan dalam membedakan impuls buying antara pria dan wanita adalah variabel faktor situasional, yaitu tertarik dengan adanya kegiatan promosi. Artinya, pria dan wanita melakukan impuls buying di Tokopedia karena adanya promosi cashback, hadiah, dan juga flash sale. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam segala pihak yang bergerak atau berhubungan dengan e-commerce. Peneliti berharap secara khusus hasil penelitian ini dapat membantu pihak Tokopedia. Dalam hal shopping lifestyle, Tokopedia dapat mengikuti perkembangan gaya hidup atau cara orang dalam melakukan up-to-date pada perkembangan saat ini. Selain itu, Tokopedia dapat meningkatkan positive emotion dengan berbelanja online, cara memberikan rasa nyaman pada saat melakukan pembelian hingga konsumen merasakan kesenangan saat membeli. Hal-hal tersebut diharapkan dapat membantu Tokopedia dalam bersaing dengan e-commerce lain pada era perkembangan saat ini, menjadi pilihan penting bagi para konsumen. Berikutnya, artikel yang kedua tadi ini analisis perbedaan perilaku impuls buying berdasarkan gender pada marketplace Tokopedia. Selanjutnya ada kesimpulan, self-image, gender, dan body image merupakan suatu hal yang sangat penting dan dapat mempengaruhi nilai-nilai penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dengan adanya self-image, gender, dan body image, perusahaan dapat melakukan perancangan dan perencanaan untuk melihat seperti apa produk-produk yang bernilai jual di lingkungan masyarakat dan dapat laku juga dinilai bagus di mata masyarakat atau konsumen. Dan dengan adanya self-image, gender, dan body image, suatu perusahaan tidak akan mudah untuk mengalami gulung tikar karena dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjual sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Ini daftar pustaka dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.